warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya ya, CBP untuk diseminasi terkait dengan disiplin positif. Kemudian nanti selama kurang lebih 1 jam dengan saya ini, mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi kita saling diskusi dan bertukar ilmu untuk pengalaman saja Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak Broto. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah fasilitator saya, Ibu Kania. Beliau ini bertempat tinggal di Tegal, walaupun saya belum bertemu, tetapi kita aktifnya di lewat Zoom ya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang slide berikutnya adalah pengajar praktek saya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal. Ini adalah Ibu Yuni Handayaningrum. Beliau pengajar praktek. Beliau berinstansi di SMP Negeri 3 Jatisrono. Lanjut Pak Broto. Oke. Lanjut saja, kita break dulu Bapak Ibu supaya tidak jenuh ke siang hari, mungkin tenaganya sudah terkuras dari pagi sampai siang. Breaking ini simpel saja. Nanti Bapak Ibu kami ajak untuk pelatihan konsentrasi. Kalau saya menyampaikan pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali, siang 2 kali, ini kurang. Kalau sore 3 kali, kalau malam cukup Ibu Bapak tepuknya tidak sampai bersuara. Karena kalau malam mengganggu tetangganya. Oke. Kalau pagi 1 kali bersamaan. Siang, malam, pagi, sore, malam, sore, pagi, malam. Konsentrasinya terkecoh ya. Jadi ini hanya sebagai pemecah suasana saja Bapak Ibu untuk untuk siang hari ini yang cukup panas. Lanjut Pak Broto. Oke. Yang slide pertama adalah teori kontrol Bapak Ibu. Teori kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser dan miskonsepsi. Bapak Ibu, saya minta untuk mengepalkan satu tangan ya. Kepalkan satu tangan Bapak Ibu erat. Yang di dalam tangan Bapak Ibu ini adalah suatu yang berharga, sangat berharga sekali. Bahkan apabila ada orang yang meminta karena ini sangat berharga, kira-kira diberikan atau tidak? Pak Rio? Tidak. Diberikan atau tidak? Tidak. Misalkan ada bujukan mau diberikan uang 200.000, kemudian mau diancam kalau tidak diberikan, kira-kira diberikan atau tidak? Tidak. 200.000 tidak diberikan. Artinya apa Bapak Ibu? Teori kontrol, orang yang mengendalikan atau mengontrol ini adalah diri Anda sendiri. Saya mengiming-imingkan uang 200.000 tidak diberikan. Artinya saya hanya bisa meminta, tetapi teori kontrol atau orang yang mengendalikan adalah panjenengan sendiri. Sama saja murid ya, disuruh untuk mengerjakan tugas. Siapa yang mengontrol adalah murid kita sendiri, bukan kita. Kita hanya bisa untuk memberikan pengaruh, memberikan dorongan kepada murid. Kalau murid tidak mau melaksanakan, berarti kan murid tidak mau kita kendalikan, karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk kita kendalikan. Seperti itu. Ini adalah teori kontrol. Baik Ibu dan Bapak, teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 4. Yang pertama adalah ilusi. Artinya ilusinya adalah tidak nyata. Suatu ilusi adalah tidak nyata. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, saya minta yang Anda kepalkan di depan tidak mau, murid sama. Apabila murid kita kontrol tidak mau,
artinya dia tidak mau untuk mengikuti apa yang akan kita arahkan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut Pak Broto. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya ilusi atau tidak nyata. Bahwa kritikan ini atau membuat orang merasa bersalah ini sebetulnya tidak efektif. Ya. Kenapa? Karena memberikan orang merasa bersalah itu bisa saja membunuh karakter murid. Murid merasa gagal, murid merasa tidak berhasil, tidak sukses, akhirnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Artinya Bapak Ibu, kita ini tidak bisa memaksa murid kita untuk seperti ini, seperti apa yang kita hendaki. Karena apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntut murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menyesuaikan alam di lingkungan sekitar kita dan zaman sesuai dengan zaman pada sekarang. Misalkan teknologi, IT, kita harus menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut. Bagaimana seseorang merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi Bapak Ibu, kita harus mengubah pandangan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan Stephen R. Covey. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, kebutuhannya berbeda. Artinya setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing. Misalkan, siang hari ini kebutuhannya luwe, berarti butuhnya makanan. Berbeda satu orang yang lain. Panas siang hari, dibutuhnya apa? Es teler misalkan. Artinya kebutuhan seseorang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini contohnya, perilaku buruk itu jangan dilihat jelek semuanya Bapak Ibu. Misalkan ada anak bedak itu apa nama bahasa Indonesia? Bedak, anak mengupas temannya Di dalam teori kontrol kita harus menyelidiki dulu kenapa anak ini mengupas temannya, minta uang temannya, ada dasar apa? Misalkan ternyata orang tuanya tidak pernah memberikan uang saku, seperti itu. Lanjut Pak Broto. Oke, kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Ini sedikit untuk memecahkan suasana pada siang hari ini. Kita berjoget bersama, monggo berdiri dulu sejenak. Kita ice breaking. Ini adalah yang masih viral di masa biasanya di TikTok. Monggo kita ikuti. Sambil senyum Bapak Ibu. Oke. Lagi. Ya, bisa lagi, kita ada waktu ya. Bapak Ibu, kita melanjutkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, Kalau kita mendengar disiplin di benak Bapak Ibu apa tertib, aturan.
Apalagi ketentuan, ya, perintah atau ya, disiplin merupakan sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Artinya kita mendidik siswa dan kita melatih disiplin itu harus menyadarkan siswanya dulu, ya. Artinya kita harus menyadarkan siswa bahwa apa yang kita perintahkan itu terkait dengan kebaikan untuk dia. Nah, lanjut, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi dalam diri murid itu terkait dengan tanggung jawab murid tersebut, tidak dari motivasi luar. Misalkan tadi karena dapat imbalan, nah itu adalah motivasi dari luar. Tetapi kalau dari dalam, memang dari dalam diri, kalau kita melakukan atau murid melakukan, memang karena tanggung jawabnya sendiri. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah, Bapak Ibu, motivasi yang terendah. Artinya murid kita melakukan apa yang kita perintah karena hanya takut dihukum. Ya, jangan sampai murid melakukan karena hanya takut dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid mau melakukan karena nanti dapat sesuatu dari Bapak Ibu guru. Artinya nanti akan ketergantungan, murid tersebut akan dikakon Pak Geger misalkan diberikan imbalan, ngakon dikakon Pak Daryanto tidak diberikan imbalan. Akhirnya murid tersebut tergantung, nanti tidak mau dikakon orang lain, ya. Jangan sampai seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling baik yang harus dimiliki oleh seseorang. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Artinya motivasi ini karena dari dalam dirinya, atau motivasi intrinsik tadi, bukan dari ekstrinsik atau dari luar. Lanjut. Kemudian kita ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, banyak sekali kita melihat yang namanya hukuman, ya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, ya. Paradigma ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Hukuman yang biasa dilakukan, ya, kita hanya memberikan hukuman tetapi tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Akhirnya murid akan disakiti, ya, mempunyai rasa disakiti. Bahkan yang paling parah, murid akan memiliki rasa dendam. Nah, ini yang kita waspadai, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, ya, artinya konsekuensi ini satu tingkat lebih tinggi daripada hukuman. Antara siswa dan murid sudah menyepakati aturan yang ada di sekolah ini. Misalkan murid menghilangkan sesuatu benda, berarti murid tersebut harus menggantikannya. Itu artinya konsekuensi. Berikutnya, Pak.
Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi ini yang Bapak Ibu yang sudah digalakkan di dalam kurikulum Merdeka, setiap ada kesalahan bagi murid yang seharusnya dilakukan oleh guru adalah melakukan restitusi. Artinya kita sebagai guru melakukan restitusi, memberikan kesempatan murid untuk mencari solusinya sendiri. Misalkan dia terlambat, apa solusi berikutnya yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi. Seperti itu contoh kecilnya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah terlihat ada beberapa kalimat. Nanti bisa panjenengan tebak ini adalah konsekuensi hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ini adalah hukuman karena diperintah untuk mencatat 100 kali. Kemudian lari, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira konsekuensi apa? Hukuman. Iya, betul, hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini kira-kira konsekuensi apa hukuman? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah konsekuensi kalimat yang ketiga. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman, betul. Kemudian berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Berikutnya adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Iya, ini adalah hukuman. Lanjut saja Pak Broto. Baik, kita lanjutkan ke materi keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini anak saya di kelas 8C Bapak Ibu, ya. Ini istimewa sekali anak-anak ini, Yayan, Puasa, ya, sama Rafael. Ini anak-anak ini membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh saya sebagai guru dan anak saya sebagai siswa. Begitu. Kita lanjutkan Pak Broto. Ya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nanti di slide berikutnya akan saya tampilkan kata-kata atau kalimat kebajikan-kebajikan. Ya. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Yang keempat, yang terakhir, kalau sudah semuanya tersusun, kita buatlah poster atau muat di media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini perbedaannya dari peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, kalau peraturan itu biasanya lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif ini artinya dibuat bukan kalimat negatif. Kalimat positif itu seperti apa? Nah, kalimat positif ini lebih halus. Misalkan kalau kalimat negatifnya dilarang saling bully. Nah, kalau kalimat positif berarti
kita harus saling menghargai dan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya melihat situasi dan kondisi dalam lingkungan tersebut, Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya dalam pembuatan ini kita melibatkan semua siswa kita. Misalkan bisa kita berikan kertas, siswa ini diberikan kesempatan untuk menulis apa yang dia inginkan untuk mendapatkan kelas yang lebih nyaman. Kemudian dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ini tidak paten, tidak masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kita bersama antara kita sebagai guru dan siswa kita atau murid kita. Artinya tidak paten ya, luwes. Nah, ini yang saya katakan tadi, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kita tidak memandang ras, agama, suku dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini kalimat-kalimat positif ya, ada peduli, rajin, integritas, hormat, ya, keterus-terangan, keberanian, kebanggaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, ya. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu, kita juga mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat oleh tokoh tadi. Ya, lanjut saja. Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut? Ya, dari tadi yang ditampilkan tadi, ini saya jawab. Nilai kebajikan yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah tanggung jawab. Nah, saling tolong menolong antar teman. Nah, nilai kebajikan yang terkandung dalam tersebut adalah peduli. Apa? Iya, kepedulian. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Lanjut saja Pak Broto. Yes. Yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Bertahan hidup ini artinya kebutuhan yang sangat penting dalam diri kita. Ya, seperti makan, sandang, pangan, ya, dan masih banyak lagi. Ini kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting untuk bertahan hidup dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu, banyak kita jumpai murid-murid kita, misalkan suatu kasus ada anak pendiam, meneng baik, tidak punya teman, dia cenderung menjadi takut bergaul, takut bersosialisasi. Artinya dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompok atau orang lain. Artinya seperti itu. Lanjut Pak. Yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan kegiatan keinginan untuk
meninggalkan pengaruh. Ini bisa kita temui, misalkan ada anak yang inginnya selalu tampil di depan, inginnya menonjol paling lebih dahulu. Artinya anak ini butuh pengakuan atau atas kemampuannya. Dan keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan kepilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Artinya murid kita ini sebagai manusia ingin yang namanya kebebasan. Kita sebagai guru seharusnya juga harus memberikan kebebasan bahwa murid kita ini silakan untuk memilih yang terbaik untuk murid. Misalkan di sekolah kita memberikan kebebasan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tidak boleh Pak Geger memaksa si aku itu bisa lari, melu aku ekstra lari. Ya, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Murid membutuhkan kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa akan menyedihkan. Artinya seseorang pasti membutuhkan yang namanya kesenangan, rasa senang. Rasa senang, misalkan Pak Rio kesenangannya jajan. Nah, Mbak Nur kesenangannya ke Semar. Nah, ini yang juga butuhkan kesenangan orang masing-masing Bapak Ibu. Artinya semua manusia membutuhkan ini. Yang kelima, kesenangan. Begitu. Lanjut Pak. Kemudian adalah restitusi 5 posisi kontrol. Oke. Ini ada 5 Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian menjadi teman. Kemudian pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dari kelima ini Bapak Ibu, banyak sekali dari kelima tadi posisi kontrol, yang paling bagus adalah posisi manajer. Ya, kita lihat dari video yang pertama. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang panjenengan lihat, ini adalah posisi penghukum. Ini ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya adalah membuat murid down, dendam, sedih, kecewa, ya karena dihukum, ya. Yang mau paling parah nanti kalau muridnya dendam dan sebagainya. Ini yang kita perlu waspadai Bapak Ibu. Banyak sekali hukuman, ya. Jadi hukuman itu bisa bersifat melalui kata-kata atau tindakan. Jadi ada dua, bisa melalui kata-kata atau tindakan. Misalkan melalui kata-kata, ya, sangat keras yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kalau melalui tindakan
bisa keliling lapangan tadi di video, kemudian bisa lakukan push up 50 kali misalkan, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh penghukum. Kemudian yang kedua adalah video posisi pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, itu tadi membuat merasa bersalah pada murid. Ya. Ini juga tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Kenapa? Ini nanti bisa menjadi identitas gagal terdapat diri murid tersebut. Ya, dia akan merasa rendah hati atau rendah diri. Dia merasa gagal, merasa tidak sukses, dia merasa kecil harga dirinya. Ini adalah posisi teman, ya. Nah, ini adalah posisi teman. Seorang guru seolah-olah seperti temannya. Waduh. Ini agak halus itu, Bapak. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, berikut ini tadi Bapak Ibu sebagai teman Bapak Ibu, kira-kira efektif nopo boten nggih kalau diterapkan? Efektif atau tidak ya? Kurang efektif ya, karena bisa saja besok lagi diulangi lagi Bapak Ibu. Iya, malah melunjak. Akhirnya besok terjadi lagi, dia tidak kapok. Ya. Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Berikutnya Pak. Nah, ini adalah posisi pemantau atau monitor. Ini ini iya, Naren. Waduh. Waduh tenan. Nah. Pas waduh. Posisi pemantau atau monitor ini sebenarnya antara guru dan murid ini sudah mengetahui konsekuensinya apa yang akan dilakukan apabila dia melanggar. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik Ibu Bapak, berikut itu tadi panjenengan sudah menyaksikan sebagai monitor atau pemantau. Artinya antara murid dan guru sudah tahu apa yang harus dilakukan apabila murid itu melanggar. Ya, jadi muridnya sudah tahu karena aku melanggar seperti ini, konsekuensinya seperti ini, sudah tahu. Lanjut Pak Broto. Kelima adalah posisi manajer yang saya katakan tadi, ini adalah paling efektif atau digalakkan di dalam kurikulum Merdeka. Naren! Masih judes saja deh gurunya. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Oke, baik Ibu Bapak, ini tadi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Artinya posisi kontrol sebagai manajer ini adalah paling efektif yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ya, jadi seorang guru memberikan solusi, cara untuk murid tersebut bisa merubah dirinya agar lebih baik. Betul. Nah, berikut ini adalah suatu kalimat Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Sebagai teman, guru, atau pemantau, atau penghukum, atau merasa bersalah. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. 5 posisi kontrol tadi, penghukum, atau merasa orang bersalah, atau monitor, atau restitusi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya ini adalah sebenarnya merasa bersalah Bapak Ibu. Karena apa? Kecewa. Misalkan anak itu berarti membuat kecewa saya. Kemudian merasa bersalah sekali ya anak itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kau benar melakoni. Ini apa? Penghukum, ya penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman ya, ini adalah teman. Berikutnya Bapak Ibu, saya paparkan tentang materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang harus dimiliki
posisi kontrol sebagai manajer yang tadi sudah disampaikan. Lanjut Pak. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Artinya segitiga restitusi ini memberikan solusi kepada siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahannya murid tersebut. Lanjut Pak. Nah, di dalam melakukan segitiga restitusi, ya seperti video terakhir sebagai manajer tadi Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi segitiga restitusi ini yang harus dilakukan oleh seorang guru atau manajer tadi. Di dalam menstabilkan identitas bisa melakukan dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maaf, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, misalkan seperti itu. Ini kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini atau kesalahan ini. Pak Yoga pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ini adalah contoh menstabilkan identitas kepada murid yang melakukan kesalahan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, tindakan berikutnya adalah validasi kesalahan. Kamu, ini contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Memberi kesempatan murid untuk kenapa kamu melakukan seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian setelah melakukan validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, kita untuk menanyakan keyakinan. Kira-kira ini kalimatnya Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, ini misalkan anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Nah, seperti itu juga bentuk dari menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Lanjutnya Pak Dodo. Nah, ini adalah praktek yang saya lakukan dengan siswa kita. Ini demonstrasi yang saya lakukan. Ibu. Sekiranya kasus 1, jadi yang tidak mengerjakan tugas. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira alasan Bapak kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan kesalahannya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita kan? Masih Pak. Nah, ini tahap yang ketiga. Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu, Dewi? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira solusi apa yang kamu tambahkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya Pak, pertama
saya minta maaf. Ya, memberikan kesempatan siswa untuk mencari solusi. Dan yang ketiga, saya akan mengajarkan tugas dari Pak Yoga dan akan saya kumpulkan besok pagi. Baik, saya apresiasi tanggung jawab kamu. Nah, lakukan dengan baik Dewi. Terus sekarang kamu boleh kembali istirahat lagi. Terima kasih Pak Yoga, permisi. Ya, silakan. Ini adalah skenario kasus yang kedua, Bapak Ibu. Tio yang tidak mengikuti ekstrakurikuler OSIS. Tio hari Senin tidak mengikuti ekstrakurikuler OSIS karena diajak piknik. Silakan duduk Mas Tio. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya Pak. Siap ya, alhamdulillah. Ya, di sini kemarin kamu tidak ikut ekstra OSIS ya? Iya Mas, saya tidak mau ekstraksis karena Nah, piknik. Nah, ini adalah stabilitas identitas. Nah, tapi apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan Mas kita? tidak Pak, soalnya saya tidak mengikuti ekstraksis sampai izin. Memvalidasi tindakan yang salah seperti itu, Bapak Ibu. Kita punya keyakinan sempurna ya, atau keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu. Tapi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah Pak. Berarti kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Lalu Pak, Nah, selanjutnya kira-kira apa solusi terbaik yang kamu lakukan? mungkin saya bisa meminta izin kepada pembina ekstrakurikuler OSIS tertentu. Selain itu, mungkin ada lagi. Saya harus mengikuti ekstrakurikuler mengikuti ajakan ayah. Berarti kamu sudah tahu solusinya ya. Berarti ke depannya kamu harus menerapkan peraturan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ya. Baik Pak, insya Allah saya akan menjadi lebih baik lagi. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas, bisa mengikuti pembelajaran. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Nah, ini tanggapan siswa jika diterapkan sebagai restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari SMA Negeri 1 Sulistiono. Saya akan memberikan testimoni terkait segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Yoga. Saya setuju karena jika anak langsung diberikan hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Andika dari SMP Negeri 1 Sulistiono akan memberikan testimoni terkait segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Pak Yoga. Saya setuju karena kalau siswa diberi hukuman secara langsung akan membuat siswa menjadi trauma dan malu. Dengan cara ini, siswa akan mengerti kesalahan yang telah dilakukannya dan juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, tadi segitiga restitusi yang sudah dilakukan ini pada dasarnya bisa dilakukan atau bisa diterapkan, ya. Juga harus membutuhkan kolaborasi antara siapa Bapak Ibu, antara kita sebagai guru dengan orang tua. Artinya tidak bisa kita lakukan dengan sendiri Bapak Ibu. Kita nanti kewalahan. Artinya bahwa ada siswa yang bermasalah, tetap kita harus koordinasi dengan orang tua, harus kolaborasi dengan orang tua. Baiknya bagaimana supaya anak tersebut bisa memperbaiki diri, kita juga merasa berhasil dalam mendidik, orang tua juga merasa berhasil dalam mendidik anak tersebut. Begitu Bapak Ibu, ini adalah refleksi kira-kira perasaan saat ini tidak usah ditulis Bapak Ibu. Saya minta pendapat dari rekan saja, perasaan saat ini yang dalam perasaan Bapak atau Ibu apa? Moga Master bisa mendapatkan. Senang sekali Bapak. Baik, perasaan saat ini Master senang sekali ya. Setelah mengikuti materi atau pengibasan atau diseminasi pada hari ini,
saya paham bahwa Aryo, monggo. Saya sangat paham dan saya akan terus belajar untuk restitusi yang Pak Yuga sampaikan. Baik, terima kasih. Kemudian target saya selanjutnya adalah Bu Bondan. Mohon pendapatnya Bu Bondan. Menjadi guru yang lebih lagi mendengarkan anak. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Materi tersebut mari bisa kita terangkan bersama-sama. Kita hanya berbagi ilmu saja, berbagi pengalaman. Ya hanya kebetulan saya ikuti CGP ini. Semoga nanti Bapak Ibu juga ada yang ikut CGP di angkatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini kebersamaannya telah merelakan waktunya yang sangat banyak untuk mengikuti acara pada siang hari ini dengan penuh semangat. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan semoga nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.